lagi dengan Ibu di mata pelajaran IPA Terapan untuk di kelas 10 perhotelan. Nah, kali ini Ibu akan melanjutkan materi di bab 2, yaitu tentang gaya usaha dan energi, khususnya membahas tentang hukum Newton 2 dan hukum Newton 3. Silakan disimak. Baiklah anak-anak, yang kedua yaitu tentang hukum Newton. Nah, di sini hukum Newton itu memiliki suatu pernyataan, yaitu bunyinya di mana suatu percepatan suatu benda itu berbanding lurus dengan gaya yang bekerja dan berbanding terbalik dengan masanya. Nah, bisa kalian lihat di sini bahwa seperti persamaannya di mana A itu merupakan percepatan dengan satuan meter per sekon kuadrat, kemudian F itu adalah gaya, satuannya Newton, dan M itu adalah massa, satuannya kilogram. Nah, di sini ketika kalian ingin mencari percepatan suatu benda, maka yang digunakan itu adalah rumus dari hukum Newton 2. Nah, lalu apa aplikasinya pada industri perhotelan? Nah, di sini sudah Ibu buat bahwa contoh penerapan hukum Newton 2 itu bisa kalian lihat. Yang pertama, ketika benda yang masanya berat itu akan lebih ringan jika dipindah di bidang licin. Kemudian yang kedua, mobil yang mogok itu akan terasa lebih ringan jika didorong oleh banyak orang. Sama halnya ketika misalnya kalian ingin memindahkan lemari yang berat dari tempat A ke tempat B, nah itu misalnya kalian akan lebih ringan rasa pekerjaannya jika dilakukan secara bersama-sama. Nah, untuk lebih jelasnya silakan kalian simak video berikut ini terkait dengan penerapan dari hukum 2 Newton. Hukum Newton kedua menyatakan bahwa gaya merupakan hasil perkalian antara massa dengan percepatan, atau percepatan dari benda sama dengan gaya dibagi dengan massa benda. Apa maksudnya ini? Yaps, jika massa benda lebih besar, maka percepatannya menjadi lebih kecil. Pada contoh ini, massa dari senjata jauh lebih besar dari massa dari peluru, maka percepatan dari senjata lebih kecil dari percepatan peluru. Jika Anda sedang berada pada sampan, kemudian Anda melompat ke jembatan, maka ada dua gaya yang bekerja di sini. Anda memberikan gaya dorong pada sampan ke belakang, dan sampan pun memberikan gaya dorong pada Anda ke depan. Itulah kenapa Anda melihat sampannya mundur ke belakang saat Anda melompat ke jembatan. Saya kira cukup sekian. Saya Muindonyal. Salam apapun itu untuk ilmu pengetahuan. Nah, di sini juga sudah Ibu buat contoh soalnya. Misalnya dalam suatu industri perhotelan, nah di sana ada gambar bahwa seorang waitress itu membawa banyak pesanan makanan yang tentunya diletakkan pada kereta dorong untuk dibawa ke room. Nah, di sana terlihat bahwa massa total makanan di kereta dorong itu adalah 20 kg. Kemudian kereta dorong itu awalnya diam. Ketika didorong, kemudian memiliki gaya dorong sebesar 50 Newton. Nah, kemudian hitung berapa besar percepatan yang dialami kereta dorong tersebut. Nah, di sini juga Ibu sudah buat penjelasannya. Nah, kita buat dulu di sini massa dari makanan itu yaitu 20 kg, kemudian diberikan gaya dorong sebesar 50 Newton. Nah, selanjutnya ditanya percepatan. Sehingga A sama dengan F per M. A ini adalah percepatan, F itu adalah gaya, sedangkan M adalah massa benda. Sehingga di sini diperoleh bahwa A sama dengan 50 Newton dibagi 20 kg. Sehingga di sini diperoleh hasilnya adalah percepatannya atau A sama dengan 2,5 meter per sekon kuadrat. Nah, Ibu harapkan semoga kalian mengerti. Nah, di sini jadi satuannya itu harus ditulis, namun ketika kalian membuat atau menjawab suatu soal namun melupakan suatu satuannya, maka otomatis jawaban akan Ibu salahkan. Next, selanjutnya yaitu masuk ke hukum 3 Newton. Nah, hukum 3 Newton itu dikenal dengan hukum aksi reaksi. Nah, tentunya kalian juga di kelas 9 sudah belajar tentang hukum aksi reaksi. Contohnya ketika kita memukul meja, nah lalu bagaimana bunyinya? Nah, di sini sudah terlihat bahwa bunyi dari hukum 3 Newton itu adalah jika benda pertama melakukan gaya terhadap benda kedua, maka benda kedua itu akan melakukan gaya terhadap benda pertama yang besarnya sama namun arahnya berlawanan. Nah, jadi di sini hukum aksi reaksi itu tentunya arahnya berlawanan. Sama halnya ketika kita memukul meja, itu arahnya ke bawah, sedangkan aksinya diberikan yaitu adalah gaya atau arahnya ke atas. Nah, sehingga di sini diperoleh persamaan hukum 3 Newton, yaitu
aksi sama dengan min F reaksi. Nah, kenapa di sini min? Karena dia memiliki arah yang berbeda. Nah, untuk lebih jelasnya, penerapan dari hukum 3 Newton itu kalian bisa simak di video tayangan berikut ini. Satu-satunya pertanyaan yang perlu Anda tanyakan pada diri Anda ketika mempelajari hukum ketiga Newton adalah apa yang terjadi jika ada dua benda yang saling berinteraksi. Apa yang terjadi jika Anda meletakkan sebuah bola di atas meja? Bola tersebut akan memberikan gaya pada meja dan meja juga akan memberikan gaya ke atas pada bola. Interaksi ini menghasilkan dua gaya, gaya pada meja dan gaya pada bola. Kedua gaya ini memiliki besar yang sama tapi berlawanan arah. Kedua gaya ini disebut sebagai gaya aksi reaksi. Gaya yang diberikan oleh bola pada meja merupakan gaya aksi dan gaya yang diberikan oleh meja disebut sebagai gaya reaksi. Apa yang Anda lihat di sini tidak lain merupakan tampilan dari hukum Newton ketiga mengenai gerak. Setiap aksi mempunyai reaksi yang sama dan berlawanan. Yap, sesimpel itu hukum Newton ketiga. Setiap aksi mempunyai reaksi yang sama dan berlawanan. Maksudnya, jika dua benda berinteraksi, ada gaya pada setiap benda. Besarnya gaya pada benda pertama sama dengan besarnya gaya pada benda kedua. Bagaimana dengan arahnya? Arah gaya pada benda pertama tentu berlawanan dengan arah gaya pada benda kedua. Sekarang kita lihat contohnya. Ketika kodok ini sedang berenang, dia mendorong air ke belakang dan air pun mendorong tubuh kodok ke depan. Sekarang biarkan saya bertanya pada Anda sebuah pertanyaan. Misalkan seekor burung sedang terbang ke atas. Apakah hukum ketiga Newton terjadi di sini? Terkadang hukum ketiga Newton tampak samar-samar. Anda mungkin mengatakan bahwa hanya burung satu-satunya benda di sini dan tidak ada lagi benda lain selain burung. Tentu itu tidak benar. Cara burung mendorong udara ke bawah dan udara mendorong burung ke atas merupakan gaya aksi reaksi. Jadi gaya aksi reaksilah yang membuat burung bisa terbang ke atas. Kita lihat contoh terakhir untuk memahami sesuatu yang sangat menarik dalam hukum ketiga Newton. Apa yang terjadi ketika kita menembak menggunakan senjata? Benar, senjata memberikan gaya ke depan pada peluru dan peluru juga memberikan gaya yang sama besar dan berlawanan arah pada senjata. Dan ini terlihat pada recoil atau hentakan dari senjata. Inilah contoh yang sangat baik dalam hukum Newton ketiga. Tapi tunggu dulu, jika gaya yang diberikan oleh senjata pada peluru adalah sama besar dengan gaya yang diberikan peluru pada senjata, lalu kenapa percepatan hentakan senjata ke belakang tidak sama seperti peluru? Kenyataannya senjata mengalami hentakan ke belakang, tapi kecepatannya tidak sama dengan kecepatan dari peluru, bukan? Gayanya sama tapi percepatannya berbeda. Oke anak-anak, sekian materi dari hukum 2 Newton dan hukum 3 Newton yang dapat Ibu sampaikan. Nah, untuk materi hukum 1 Newton itu kalian bisa simak di video sebelumnya. Jadi untuk hari ini sekian dulu, kemudian minggu depan Ibu akan lanjutkan dengan materi usaha dan energi. Terima kasih. Om Santi 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 Om.